Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang saya banggakan? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu semangat untuk belajar dan berprestasi walaupun dalam posisi pandemi COVID-19 seperti hari ini. Alhamdulillah anak-anakku, di sini Bapak akan memberikan sedikit bahan ajar materi tentang aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja. Peta konsep pembahasan kita, aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna tentunya ya. Nah, peta konsep pembahasan kita ini ya, kita akan mengetahui apa sih arti dari Asmaul Husna, dalilnya itu seperti apa. Kemudian Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini itu ada 7 anak-anak. Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adlu, Al-Akhir ya. Apa sih ketujuh ini? Nah, nanti kita sama-sama belajar. Dari ketujuh ini nanti kita teladani dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, kata kuncinya kita teladani dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu. Baik, kita langsung saja masuk. Apa itu sih Asmaul Husna? Ayo, apa? Pintar ya. Asmaul Husna itu berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 2 kata. Yang pertama asma, yang artinya nama-nama, dan yang kedua husna, yang artinya baik dan atau indah. Jadi kalau kita simpulkan bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik lagi indah ya, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai bukti keagungannya. Lah, kemudian dalilnya, dalil Asmaul Husna di sini diterangkan dalam Quran surat Al-A'raf ya. Walaupun masih ada dalil lain anak-anak, seperti Quran surat At-Toha ayat 8 ya. Dan juga masih ada yang lainnya. Nanti anak-anak bisa cari dalil-dalil Asmaul Husna yang lain selain Quran surat Al-A'raf dan Quran surat At-Toha ya, itu kalian cari. Mari kita baca anak-anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzawna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya, Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Inilah dalilnya anak-anak. Ya. Baik, kita masuk ke Asmaul Husna Al-Karim ya. Yang pertama ya, Asmaul Husna Al-Karim. Al-Karim secara bahasa itu Allah yang maha mulia, yang maha dermawan, yang maha pemurah. Kemudian secara istilah adalah bahwa Allah SWT yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya ya. Jadi Allah suka memberi rezeki kepada semua makhluknya. Dalilnya apa? Dalam Quran surat Al-Infitar ayat 6 ya. Kemudian perilaku yang bisa kita teladani ya, ini yang kita teladani nih. Yang pertama, selalu menyisihkan uang jajan untuk bersedekah dan infak di masjid. Ingat ya, sisihkan uang. Kemudian membantu teman yang kesulitan. Yang ketiga, menjamu tamu yang datang ke rumah sesuai dengan kemampuan ya. Harus dijamu tamu, kalau ada kawan datang main, kita jamu. Yang kedua yaitu al-mu'min ya. Al-mu'min secara bahasa berasal dari kata aminah yang berarti pembenaran,
ketenangan hati dan aman. Secara istilah, al-mu'min adalah dia yang maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dalil dari al-mu'min terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 182. Nah ini contoh perilaku yang kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Yang pertama, kalian harus menolong teman yang sedang dalam bahaya atau ketakutan. Jika kalian mengimani al-mu'min, maka kalian harus senantiasa menolong teman yang sedang dalam bahaya atau ketakutan. Yang kedua, menyingkirkan duri dari dan paku di jalan yang dapat membahayakan orang lain. Yang ketiga, ini posisi COVID hari ini ya, kalian harus memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ya. Itu ya, ingat ya. Bagian dari al-mu'min. Dan yang ketiga yaitu al-wakil. Al-wakil artinya secara bahasa maha mewakili atau maha memelihara. Kemudian secara istilah adalah Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dan mengurus segala kebutuhan makhluknya. Dalil dalam al-wakil ini terdapat dalam Quran surat Az-Zumar ayat 62. Contoh perilakunya, ingat, contoh perilakunya. Yang pertama, menjaga dan saling menyayangi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Kalian di rumah, jagalah dan saling menyayangi. Di masyarakat begitu juga. Yang kedua, menjadi pribadi yang mandiri. Melakukan pekerjaan tanpa merepotkan orang lain. Kemudian yang ketiga, bekerja dan belajar dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib apabila kita tidak mau berusaha ya. Ingat, manjada wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mencapai apa yang diinginkan. Dan yang keempat, al-matin. Artinya secara bahasa yaitu maha kukuh. Secara istilah, Allah Subhanahu wa taala ialah zat yang maha sempurna, maha kukuh dalam kekuatan-kekuatannya. Dalil dari al-matin terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 58. Contoh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari apa saja? Yang pertama, tidak mudah terpengaruh oleh rayuan dan ajakan orang lain untuk berbuat jahat atau berbuat tercela atau berbuat buruk. Ya, ingat, kita ketika mengimani al-matin, mempercayai, meyakininya, maka kita tidak pernah terpengaruh rayuan dan ajakan orang lain dalam berbuat jahat atau tercela. Yang kedua, kuat dan sabar dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang dihadapi ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, berpegang teguh dalam pendirian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, al-jami. Ya, al-jami artinya secara bahasa maha mengumpulkan dan maha menghimpun ya. Secara istilah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan dan menghimpun segala sesuatu yang tersebar. Dalilnya terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 9. Contoh perilaku yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan antar sesama manusia. Yang kedua, rajin melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga, hidup bersosialisasi dan bermasyarakat agar dapat bermanfaat ya. Ini al-jami. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, al-adlu. Artinya secara bahasa adalah maha adil. Secara istilah, al-adlu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha adil dan keadilan Allah Subhanahu wa taala tidak dipengaruhi oleh siapapun. Dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 115. Contoh perilakunya apa anak-anak? Ingat yang pertama, ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau contoh perilaku, tidak memihak atau membela orang yang bersalah meskipun orang itu saudaranya ya. Jadi kita tidak pandang bulu ya. Kemudian yang kedua, menjaga diri sendiri, orang lain dan lingkungan dari kezaliman ya. Jadi kalian punya peran juga dalam menjaga kezaliman orang lain maupun lingkungan di lingkungan sekitar anak-anak. Yang ketiga, selalu memposisikan sesuatu pada tempat dan porsinya ya. Ingat, adil itu bukan sama rata ya. Adil itu menempatkan posisi pada tempatnya dan porsinya gitu
ya. Next yang terakhir itu al-akhir. Artinya secara bahasa yaitu maha akhir. Secara istilah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kekal tatkala semua makhluknya hancur ya. Jadi Allah ini maha kekal di atas kekekalannya. Dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3. Contoh perilakunya apa saja ayo? Yang pertama, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat dan lain sebagainya. Yang kedua, selalu patuh dan hormat kepada orang tua di rumah, kemudian kepada guru di sekolah. Namun ingat dalam hal kebenaran dan kebaikan ya. Kemudian yang ketiga, meninggalkan dan menjauhi segala larangannya dan tidak sombong. Nah, ini ya. Kita harus tidak sombong. Kenapa? Karena semuanya titipan dan kita akan berakhir, kita akan meninggal, akan mati ya, karena kita tidak kekal. Dengan kita berperilaku meninggalkan larangannya, maka kita bisa mengumpulkan bekal kita untuk hidup di akhirat. Jadi rangkumannya apa anak-anakku? Ya, rangkumannya di sini Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah SWT. Jadi di antara dalil nakli Asmaul Husna terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Terus kemudian dalam Asmaul Husna terdapat sifat-sifat yang wajib dipercayai dan diteladani, dijadikan petunjuk hidup dari Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adlu, dan Al-Akhir. Kita tadi sudah terangkan. Contoh perilaku itulah yang kemudian nanti kalian jadikan petunjuk jalan hidup ya, di masyarakat, di lingkungan, dan kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku, sebelum Bapak tutup bahan ajar ini, tentu kita lakukan uji kompetensi dulu ya. Ini tidak banyak. Kita yang pertama dulu. Allah SWT memiliki nama yang baik yang seharusnya ditiru oleh umat manusia. Islam dalam kehidupan sehari-hari ya, nama-nama baik tersebut dinamakan dengan titik-titik. A. Asmaul Hasan, B. Asmaul Khair, C. Asmaul Sahih, D. Asmaul Husna, E. Asmaul Sunnah. Baik anak-anak, Wahid, Isnain, Salasa. Jawabannya adalah D. Asmaul Husna. Kemudian soal nomor 2 ya. Ini adalah Quran surat Al-A'raf ya. Tadi kita sudah membaca bersama-sama di depan. Dari ayat di atas, Quran surat Al-A'raf ini memerintahkan untuk titik-titik. A. Berzikirlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. B. Beristighosah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. C. Bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. D. Bertafakur kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. E. Berdialog kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Baik, Bapak hitung mundur. Salasa, Isnain, Wahid. Jawabannya adalah C. Pintar. Bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Kemudian yang ketiga, menurut hadis Nabi Muhammad SAW, jumlah Asmaul Husna adalah titik. Ini A 99, B 89, C 79, D 69, E 59. Ayo, kalian jawab, Bapak hitung mundur. Salasa, Isnain, Wahid. Jawabannya adalah A. Pintar. Kemudian yang keempat, dalil nakli bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, yang menerangkan tentang Asmaul Husna terdapat dalam, atau bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna terdapat dalam titik-titik. Quran surat Al-A'raf ayat 140, B. Quran surat Al-A'raf ayat 150, C. Quran surat Al-A'raf ayat 160, D. Quran surat Al-A'raf ayat 170, dan E. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Baik anak-anak, mari jawab. Bapak itu mundur. Salasa, Isnain, Wahid. Jawabannya adalah E. Pintar. Baik anak-anak, itu saja. Kalian hitung tadi jawabnya berapa, yang betul berapa ya. Kalian tulis di
kolom komentar. Baik, terima kasih. Pesan Bapak tetap semangat untuk belajar dan berprestasi walaupun pembelajaran kita secara daring dilakukan secara online karena di tengah masa pandemi COVID-19 kita harus mengikuti peraturan dan aturan dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sekian dari Bapak, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bahan ajar yang sederhana ini bisa kalian manfaatkan untuk belajar dan untuk menambah wawasan kalian terhadap materi aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.